Selamat datang di pembelajaran statistika probabilitas. Saya Muhammad Verly Fernando akan menjelaskan tentang distribusi normal. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas topik yang katanya bikin pusing di statistika, yaitu distribusi normal. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita menuju materinya. Sebelum kita ngerjain soal, kita harus ngerti dulu nih, apa sih sebenarnya distribusi normal itu. Bayangin begini guys, kamu ukur ya tinggi badan 1000 orang mahasiswa, hasilnya pasti paling banyak yang tingginya sekitar rata-rata kita misalkan 165. Makin jauh dari 165, makin dikit orangnya yang tingginya 140 cm. Kalian bisa lihat nih kurva yang ada di sebelah kanan, dikit banget kan ketika menuju angka 140. Begitupun sebaliknya jika kita menuju angka 190 cm. Nah, pola inilah yang biasa kita sebut distribusi normal. Paham teman-teman? Ayo kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah penjelasan formalnya. Distribusi normal atau sering juga disebut distribusi Gauss adalah sebuah distribusi portabilitas kontinu yang sifatnya itu simetris terhadap nilai rata-ratanya. Maksudnya gimana itu? Nah, artinya sebaran data akan selalu terpusat di tengah. Sehingga misalnya kalau kita gambar dalam grafik, bentuknya akan menyerupai lonceng yang proporsional. Sisi kiri dan kanannya itu ibaratnya sama persis guys. Nah, ini contohnya guys, kayak loncengan, terus sisi kiri sama kanannya itu simetris. Lalu distribusi yang super rapi ini juga dikendalikan oleh dua bos utama teman-teman. Nah, ini adalah rumusnya. Siapa sih bos yang ngatur semua ini? Yaitu rata-rata. Bos yang nentuin di mana posisi tengah atau puncak gunungnya. Nah, tahu kan ini ada yang mangkir di sini. Nah, ini namanya rata-rata guys. Lalu ada standar deviasi nih, bos yang nentuin seberapa gemuk atau kurangnya gunung tersebut. Makin kecil variasinya, datanya makin lancip kurvanya. Dia ada di sini guys, barengan sama rata-rata. Ayo selanjutnya. Nah, langkah awal kita mulai dari standarisasi Z-score. Ini adalah rumus dari Z-score. Kenapa sih bang kita perlu Z-score? Karena yang pertama nih, semua distribusi normal bisa kita standarisasinya ke N kurung 0,1. Kemudian satu tabel Z bisa dipakai untuk semua nilai rata-rata dan deviasi. Ketiga, memudahkan perhitungan probabilitas dan nilai kritis. Ada hal yang baru nih, ada 3 aturan emas yang wajib kita hafal, disebut empirical rule, aturan 689599,7. Nah, sebenarnya ya guys, total luas area kurva itu nilainya itu 100% alias 1. 68% seandainya berasal dari, kalau kamu menghitung integral area dari jarak negatif 1 sampai 1 standar deviasi, luasnya akan tepatnya akan dibulatkan menjadi 65,8%. Begitupun juga 95%. Kalau rentangnya dilebarkan dari negatif 2 sampai 2 standar deviasi, luas yang tercover adalah 95%. Begitu lagi juga dengan 99,7. Ketika kalau dihitung dari negatif 3 sampai 3 standar deviasi, luasnya menutupi hampir seluruh kurva yang biasa kita bulatkan menjadi 99,7%. Ini adalah contohnya guys. Nah, 68, 95, 99,7. Nah, ini adalah tabel distribusi normal standar Z. Nah, ini tabel yang cukup penting nih kalau kalian lagi ngerjain soal. Soalnya ini ngebantu banget. Daripada kalian ingat, mungkin kalian bisa mencatatnya. Gimana sih kak cara baca tabelnya? Pertama nih, kita cari posisi yang sesuai dengan digit pertama, kolom sesuai digit kedua. Contohnya gini guys, Z sama dengan negatif 1,50, baris 1 negatif 1,5. Kita cari nih. Nah, ini kak,
kolomnya itu 0,00. Oh, ada di sampingnya nih. Hasilnya 0,00 apa. Nah, gampang banget kan kalau kalian tahu ini. Selanjutnya kita akan bahas soal nih guys. Kita akan menggunakan panel surya sebagai contoh soalnya. Sebuah latang panel surya menghasilkan daya output rata-rata 200 kW per jam dengan standar deviasi 20 kW per distribusi normal, teman-teman. Di sini ada 3 pertanyaan, teman-teman. Pertanyaan pertama, berapa sih probabilitas daya di bawah 220 kW di bawah batas minimum beban? Nah, yang kedua tuh, sekarang berapakah probabilitas output yang melebihi batas atas X lebih dari 200 kW? Yang ketiga, batas daya agar 90% derajat hari operasi terpenuhi. Maksudnya maaf. Batas daya agar 90% hari terpenuhi. Oke, ini ada distribusi normalnya. Tak cluenya guys, ubah nilai X ke zikot terlebih dahulu, lalu gunakan tabel distribusi normal standar. Oke, aku tunggu kalian buat jawab ketiga pertanyaan ini terlebih dahulu guys. Kita tunggu ya, berapa menit nih guys. Di pause aja deh sekalian ya, kalian pause aja video ini ya, sebelum pause dulu, terus kita kerjain bareng-bareng nanti. Udah di pause teman-teman ya? Udah ya, ayo kita kerjain bareng-bareng. Pertanyaan pertama, berapa probabilitas daya di bawah 120 kW di bawah batas minimum beban? Nah, diketahui X 220 kW, rata-rata 250 kW, standar deviasi 20 kW. Yang pertama, kita hitung Z-nya dulu ya. Nah, 2Z sama dengan 220 dikurangi 250 dibagi 20 sama dengan negatif 30 dibagi 20 sama dengan negatif 1,5. Nah, ketahuan banget nih guys. Set. Loh, kok bisa kak 0,0668? Kan sesuai yang tadi guys. Kalian coba cek tabel kalian. Paham kan? Kalian tahu caranya kan? Nah, kita lanjut guys. Jadi jawabannya adalah Vx kurang dari 220 kW sama dengan 0,0668 alias 6,68%. Interpretasi, hanya 6,68% jam operasi latang panel surya yang menghasilkan daya di bawah 220 kW. Artinya daya panel surya hampir selalu di atas batas minimum beban. Performa yang sangat baik ya teman-teman. Angka Z sama dengan negatif 0,5, berarti 220 kW berada di 1,5 standar deviasi di bawah rata-rata. Kemudian pertanyaan kedua nih, sekarang ekor yang kanan, ada langkah tambahan, kita perlu aturan yang komplement. Pertama, diketahui X sama dengan 280 kW, rata-rata 250 kW, standar deviasi yang masih sama 20 kW. Yang pertama, kita hitung seperti biasa, Z-nya terlebih dahulu. Z sama dengan 280 dikurangi 250 dibagi 20 sama dengan 30 dibagi 20. Wah, mirip banget sama yang tadi ya. Tapi ini positif, jadi kita cari dulu tabel Z. Nah, coba cari guys, 1,5. Cari bagian positif 1,5 di kolom 0. Gimana hasilnya teman-teman? Pi Z kurang lebih besar dari 1,5 sama dengan 1 dikurangi 0,9332 sama dengan 0,0668. Jawabannya adalah 6,68%, sama. Perhatikan nih, hasil 1pi dan 1pi2 itu sama persis kan? Gampang banget guys. Ini bukan kebetulan, karena 220 kW sama dengan 250 kurangi 30. 280 kW sama dengan 250 ditambah 30 teman-teman. Distribusi normal bersimetris terhadap min. Jika jarak rata-rata sama, probabilitas ekornya juga bakal selalu sama teman-teman. Jadi ini emang bukan sengaja,
memang sengaja aku bikin soal ini biar kalian paham. Ternyata simetris ya teman-teman. Kita lanjut nih. Pertanyaan 3 nih agak beda. Pertanyaan 3 ini yang menarik nih. Arahnya terbalik nih. Kalau kita tadi diberi X dengan cari probabilitas, sekarang kita beri probabilitas dan cara nilai X-nya teman-teman. Coba pikir dulu. 4 pi ya. Pikir dulu ya. Pi X lebih besar dari X yang kecil sama dengan 90%. Artinya 90% waktu output di atas nilai X itu pasti kecil. Ada ekor kiri, jadi P kurang X kurang X besar kurang dari X kecil sama dengan 10% sama dengan 0,10. Kita pertanyaan. Sekarang cari nilai X sehingga P X besar kurang dari X sama dengan 90%. Ekuivalen P X besar kurang dari X sama dengan 10%. Yang itu yang tadi aku jelasin. Selanjutnya kita akan temuin nih Z dari tabel inverse. Kita hitung Z nya 0,10 nih, cari guys Z. Hasilnya Z sama dengan negatif 1,282. Kita kembalikan ke nilai X. X sama dengan rata-rata tambah Z dikali standar deviasi. X sama dengan 250 tambah negatif 1,282 dikali 20. Hasilnya 224,36 kW. Jadi batas keandalannya adalah 90%. Sama dengan 224,36 kW. Kalau biasanya kita diberi X besar dan mencari probabilitas, di pertanyaannya terbalik. Kita itu diberi probabilitas dan mencari nilai X besarnya. Alurnya gini guys, P X besar lebih dari X kecil sama dengan 90%. Kemudian P X besar kurang dari X kecil sama dengan 10%. Cari Z dari tabel. Kemudian X kecil sama dengan rata-rata ditambah Z dikali standar deviasi. Nah, ini ringkasan hasilnya teman-teman. Ini adalah pembuktian dari distribusi normal teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulannya adalah ladang penganalisis sangat handal, hanya 6,68% waktu daya berada di luar rentang 220 kW dan 90% hasil operasi dapat diandalkan untuk menghasilkan minimal 224,36 kW. Gimana teman-teman? Ada yang setuju nggak? Nggak harus setuju kok, boleh kok nyangka. Itu aja sih teman-teman. Kalau misalnya ada kurang kata atau kejelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada sanggahan atau ketidaksesuaian, boleh komen di komentar, nanti aku akan jawab sebisa aku ya. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.